Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ferdy Sambo dengan istrinya melakukan pembunuhan direncanakan atas Brigadir Joshua. Dalam pembunuhan Brigadir Joshua, skenario pertama polisi tembak polisi yang diawali posisinya Brigadir Joshua memasuki kamar Ferdy Sambo. Kebenaran istri Ferdy Sambo sedang tidur dan ditodongkan senjata, lalu istri Ferdy Sambo berteriak. Dan dari lantai 2 ada suara turun ke lantai 1. Lalu Brigadir Joshua menembak duluan 7 kali dari 4-7 meter kepada Baradae, tidak kena. Duluan menembak dengan tujuan untuk menutupi pelecehan Brigadir Joshua kepada istri Ferdy Sambo. Untuk membela diri, Baradae menembak 5 kali. Lalu Brigadir Joshua kena dan mati. Lalu tersangka Baradae merubah TKP tempat kejadian perkara atau tempat kejadian perkara yang sebenarnya, bahwa skenario yang kedua tidak ada tembak-menembak. Yang ada tersangka Baradae menangkap Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo. Sebelum dilakukan penembakan Brigadir Joshua, terlebih dahulu merencanakan pembunuhan Ferdy Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati, serta menunjuk tersangka Baradae untuk melakukan penembakan Brigadir Joshua. Setelah selesai penembakan Brigadir Joshua, Putri Chandrawati menjanjikan memberikan uang sebanyak 2 miliar dengan pembagian tersangka Baradae dapat 1 miliar karena tersangka Baradae yang melakukan penembakan, dan Ricky mendapat 500 juta dan satu lagi temannya kebagian 500 juta dan uangnya baru dikasih setelah perkaranya di SP3-kan. Sekitar 1 bulan kemudian, atas jasa pengacara Diolipa kepada tersangka Baradae, lalu Baradae mengakui perbuatan yang sebenarnya, yaitu tersangka Baradae menembak Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo. Besok harinya Kapolri Sulistyo Sigit menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka, dan tidak lama kemudian menetapkan Putri Chandrawati juga ditetapkan sebagai tersangka. Atas 5 tersangka agar dijadikan dalam 2 berkas perkara, yaitu 1 berkas perkara pertama, yaitu Ferdy Sambo bersama Putri Chandrawati dengan tuntutan bekerja sama melakukan pembunuhan direncanakan, melanggar pasal 340 KUHP, yungto pasal 55 KUHP, ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal selama 20 tahun. Berkas kedua, tersangka Baradae, Fikri, dan 1 orang lagi melakukan membantu merencanakan pembunuhan melanggar pasal 340 KUHP yungto pasal 56 KUHP, ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal selama 20 tahun. Harapan saya segera menyelesaikan kasus tersebut sampai ke pengadilan agar mendapat hukuman dari hakim sesuai perbuatannya, karena perkara ini sangat viral di tengah-tengah masyarakat untuk menenangkan hati masyarakat dalam penyelesaian perkara Ferdy Sambo tersebut agar secepatnya diselesaikan, agar masyarakat tidak memberikan pandangan-pandangan negatif kepada aparat penegak hukum dan aparat lainnya, supaya kembali normal situasi dalam penegakan hukum tersebut. Makanya dalam kasus penembakan perkara tersebut, di mana atas lima tersangka dalam kejadian
Kejadian tersebut dapat dibuat dalam 2 berkas perkara, yaitu berkas pertama Ferdy Sambo bersama Putri Chandrawati dengan tuntutan bekerja sama melakukan pembunuhan direncanakan melanggar pasal 340 KUHP, Yongto pasal 55 KUHP. Ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal badan selama 20 tahun. Berkas kedua, tersangka Baradae, Fikri, dan 1 orang lagi melakukan membantu merencanakan pembunuhan melanggar pasal 340 KUHP, Yongto pasal 56 KUHP. Ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal selama 20 tahun. Harapan saya segera menyelesaikan kasus tersebut sampai ke pengadilan agar mendapat hukuman dari hakim sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.